Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Sekarang tanggal 13 Mei 2024 jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kita kembali menganalisa SAU USD atau gold ya guys ya, atau emas. Kita kembali menganalisa. Di sini kita sudah melihat walaupun sedikit terlambat ya. Harusnya tadi pagi saya ada urusan ya. Maaf banget nih buat teman-teman. Jadi saya nggak sempat analisain buat kalian nih. Di sini terbentuk pin bar, ada shadow yang cukup banyak ya di sini ya. Cukup cukup coba kita lihat. Cukup jauh juga ya, teman-teman ya. Di sini ada 17 poin shadownya. Nah, ini udah mulai bergerak turun untuk time frame daily. Cuman berhubung ini hari Senin, jadi kita masih banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan profit ya. Jadi kita coba cek dulu untuk time frame weekly. Kita lihat. Nah, di sini kita harus perhatikan ya. Jadi kalian jangan terlalu eh gimana ya? Jangan terlalu panas ngelihat candle sedang turun seperti ini. Jangan buru-buru ikutan sell. Kita analisa terlebih dahulu ya. Kalau kita ngelihat candle turun seperti ini langsung kita sell, biasanya sedikit riskan sih ya, atau beresiko. Nah, di sini kita lihat time frame weekly ya teman-teman. Ada indikator fraktal yang kita tahu. Indikator fraktal ini menunjukkan bahwa emas sudah nggak kuat turun nih, karena dia berada di bawah ya, eh, fraktalnya. Jadi dia ngasih tahu nih, ngasih tanda dia udah nggak kuat turun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di sini ada pola engulfing ya teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri di Google atau bisa dipelajari sendiri pola-pola candle bentuknya seperti ini tuh. Ini menandakan dia akan naik apa turun, ini namanya apa gitu ya. Nah, ini namanya pola engulfing ya. Kalau misalkan saya ada salah-salah atau keliru atau kurang tepat, boleh komen aja di kolom komentar, dikoreksi aja. Tapi kalau misalkan sesuai ya berarti bagus gitu ya. Nah, ini kita sudah bisa melihat di sini ada candle engulfing yang menandakan bahwa emas dalam satu minggu ini kemungkinan besar dia akan naik, teman-teman. Dia akan tes lagi ke area resisten ya. Ini di sini ada pin bar juga. Nah, ini kemungkinan besar akan tes lagi ke 2416, teman-teman ya. Kalau dari candle itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, kita lihat nanti di sini kita time frame daily ya. Kita cek time frame daily. Di sini sebenarnya ada dua cara menghitung support resisten ya untuk time frame daily. Yang pertama di sini sudah kita tahu ya, di sini ada support. Nah, untuk resisten di sini ada resisten, teman-teman ya. Resisten terbaru ya. Ini harga 2378. Nah, kita buatkan dulu untuk resistennya. 2378 resisten new gitu aja ya. Resisten baru, warnanya kita ganti merah ya biar membedakan. Kalau resisten garisnya merah, kalau support garisnya biru gitu ya. Nah, di sini ada resisten, teman-teman. Nah, di sini ada pivot di antara resisten dan juga supportnya, ada pivotnya. Coba kita hitung dulu untuk pivotnya 2378 dan 2277. Seperti biasa kita buka kalkulator, penghitungannya resisten kita kurang dengan support, kita bagi dua, nanti hasilnya kita tambah dengan support gitu ya. 2378 kita kurangi dengan 2277 ya tadi ya untuk supportnya ini. Nah, ini kita hasilnya ini kita bagi dua aja. Setelah dapat seperti ini kita tambahin lagi support yang tadi. Nah, ini untuk mendapatkan harga tengahnya teman-teman. 2327. Oke, kita taruh di 2327 ya. 2327. Warna kita bedakan ya agar bisa ngebedain nanti, oh ini pivot, oh ini support gitu ya. Pivot daily.
Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ya kita udah bisa lihat ya di sini harga tengahnya. Jadi kemungkinan besar nih target emas sekarang dia akan menuju ke pivot ya. Ini di sini juga bisa terlihat ada area demand ya. Oke. Nah, di sini untuk time frame H4 kita scroll ke time frame yang lebih kecil ya di time frame H4 dan juga H1. Di sini terlihat ada resisten. Pernah terjadi resisten. Nah, ini sekarang sudah berubah jadi support. Jadi kemungkinan besar dia akan menuju ke 2327 gitu, teman-teman ya. Nah, cuman kalau misalkan nanti kalian ingin open sale nih, memang sebenarnya sedikit beresiko sih ya, karena ini udah lumayan turun. Cuman itu masing-masing sih ya, kalau misalkan kalian masih pede buat open sale dan equity juga bisa nahan kalau seandainya dia nanti naik, itu bisa juga. Cuman kalau saya sih udah turun seperti ini saya nggak berani ya, saya mending lebih baik nunggu dia ke 2327 terus kemudian saya open buy gitu ya. Nah, di sini kenapa saya berani open buy di harga pivot, karena time frame weekly di sini ada dua konfirmasi buy. Yang pertama ada indikator fraktal yang menunjukkan dia sudah nggak kuat turun lagi. Kemudian ada pola engulfing, teman-teman. Cuman yang bikin sedikit ragu ya untuk open buy ini sebenarnya time frame monthly-nya, teman-teman ya. Di sini time frame monthly kita bisa lihat shadow-nya tuh tinggi banget dan ini sudah terbentuk uh, candle pin bar ya, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya kalau secara pola atau secara ilmu candle ya, ilmu candle ini eh, tanda atau konfirmasi untuk kita open sale sebenarnya ya, guys. Kayak gini aja nih ya. Di sini kan ada pin bar nih ya. Di sini menunjukkan bahwa dia mau naik gitu ya. Shadow-nya jauh ya di bawah. Nah, ini pin bar kemudian benar kan dia naik. Nah, ini sekarang pin barnya dia menunjukkan dia mau turun ya. Shadow-nya jauh di atas. Kemudian juga ini ada rejection dari 2378. Takutnya dikhawatirkan dia memang sebenarnya mau turun. Cuman patokannya nanti ada di sini, teman-teman, di 2277. Kalau seandainya supportnya ini di breakout atau ditembus, ini udah fix ya. Bulan ini dia akan turun. Emas akan turun atau bisa ke 2000, harga 2000 lagi, teman-teman. Jadi turun nih bisa nyamperin harga harga ini lagi ya. Harga demand yang ada di sini nih di 2000-an nih. Minimal sih dia mau ke 2131 ya ini ya. Di sini kan ada resisten terakhir ya. Resisten ini udah jadi support nih, sekarang ini support terakhir berarti. Nah, ini kemungkinan besar dia bulan ini akan turun nih. Cuman nanti kita lihat aja ya hasilnya seperti apa ya. Karena kan time frame monthly ini lumayan cukup jauh juga ya. Sedangkan perkembangan di dunia mengenai emas tuh kan kita harus sering ngikutin juga gitu ya. Apakah nanti ada berita apa gitu ya. Makanya nanti kita fokus di time frame yang kecil-kecil aja, karena kecuali kita big trader. Kalau kita big trader yang memang seperti jangka panjang ya, seperti investor gitu, ini udah jelas ini kita bisa ikutan sell nih untuk time frame monthly ya. Cuman karena kita trader biasa atau trader uh, scalper lah ya, bisa dibilang kita trader yang tradingnya itu harian gitu ya. Nah, ini kita bisa ikutin situasi aja gitu. Kalau dia turun kita buy, kalau dia lagi naik kita sell gitu ya. Mungkin untuk analisa hari ini seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin open sale, jaga equity yang jelas, karena ini memang harga mau ke 2327. Cuman harus hati-hati ya di time frame weekly ini, dia ada dua konfirmasi buy. Jadi kalau saran saya sih lebih baik tunggu kita buy limit di area 2327 gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan masih mau open sale ya, ini udah konfirmasi sale juga, ini udah engulfing, monggo gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen aja guys kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin mengoreksi ya
kalau ingin dikoreksi, kalau saya ada salah-salah kata atau saya ada salah-salah analisa gitu ya, boleh dikoreksi aja teman-teman. Kita sharing sama-sama. Nanti kalau ada yang ingin gabung ke komunitas grup ya, mau sharing apa mengenai emas atau mengenai forex, bisa gabung aja di komunitas ya. Nanti linknya saya kirim di kolom komentar. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.